Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam. Namun sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan-Mu yang telah memimpin perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Banyak aktivitas yang sudah kami lakukan, bahkan Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan di atas judul Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Sampai demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belakangan ini kita sering mendengar istilah kadrun, yaitu kelompok manusia yang dengan sengaja berusaha mencari cara untuk menyalahkan yang benar dan mau membenarkan yang salah. Seperti nyanyian Frankie Sailatua yang mengatakan, Aku heran yang salah dipertahankan. Aku heran yang benar disingkirkan. Ternyata situasi yang demikian semenjak abad yang pertama, yaitu pada zaman Yesus dan Rasul Paulus, sudah ada orang-orang yang seperti disebut kadrun, termasuklah di sana orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Para penyesat itu tampil dengan beraninya sambil menyampaikan ajaran-ajaran palsu, sehingga banyak orang yang murtad. Mereka adalah iblis yang berwajahkan malaikat terang, sebagaimana yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para penipu dan penyesat itu menyampaikan ajaran yang menyesatkan, yaitu dengan sengaja mengajarkan yang berlawanan dengan kebenaran firman Allah, antara lain melarang kawin. Padahal dari sejak penciptaan, Allah berfirman dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Allah juga memberkati manusia dengan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Firman sudah jelas-jelas nyata, tapi para penyesat justru melarang. Paulus memang pernah mengatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 8, agar para janda tidak kawin lagi.
Tapi jika tidak dapat menahan diri, lebih baik mereka kawin. Tapi bukan berarti bahwa Paulus melarang. Demikian juga dari sudut penciptaan. Allah sudah lebih dahulu menciptakan segala sesuatu, yakni semua bentuk kebutuhan manusia dengan maksud agar manusia tidak berkekurangan. Namun kita juga harus bisa menerima bahwa bila seseorang tidak bisa makan makanan tertentu, janganlah dipersoalkan. Dan sebaiknya orang yang tidak bisa makan makanan tertentu, janganlah juga sekali-kali mengatakan bahwa itu haram. Dalam 1 Korintus 8 ayat 8 Paulus berkata, makanan tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Allah, dan tidak membuat kita rugi jika tidak makan, dan tidak membuat kita beruntung kalaupun dimakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa para penyesat begitu gencar memberitakan ajaran-ajaran palsu itu? Karena mereka takut kehilangan panggung, mereka takut kehilangan pamor, mereka juga takut kehilangan harga diri. Karena itu jika pada masa sekarang kita masih menghadapi penyesat, penipu, kadrun, lawanlah mereka dengan firman Tuhan. Ketika Yesus dicobai oleh iblis sampai 3 kali setelah berpuasa selama 40 hari 40 malam, dia tidak melawan iblis dengan kekerasan, melainkan dengan firman Allah. Karena itu jadilah kuat. Kenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat penipu dan para pendusta itu. Dan kita boleh menjaga kekudusan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan semua orang, bahwa kita tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang berasal dari kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami kembali diingatkan agar kami senantiasa terpaut, berpusat dan berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak akan diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat yang mencoba menyamar sebagai malaikat terang. Kami mohon penyertaan Tuhan, supaya kami senantiasa dikuatkan, bahkan kami boleh melawan iblis penyesat dengan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, dan biarlah firman ini boleh menguatkan kami di saat kami akan beristirahat malam. Tuhan jaga kami supaya besok pagi boleh kami bangun dengan penuh tenaga baru untuk melakukan berbagai aktivitas kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.